Perkenalkan, nama saya Arinda Simangunsong dengan NIM 2348201063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme tumbuhan, yaitu anabolisme dalam fotosintesis. Nah, sebelum dari presentasi ini, kita harus mengetahui dulu nih apa itu pengertian dari metabolisme tumbuhan, anabolisme, dan fotosintesis. Nah, sebelumnya ini ada metabolisme tumbuhan. Nah, metabolisme tumbuhan dalam bahasa Yunani, metabolisme yang berarti perubahan adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator dan sumber energi dalam sel. Peran metabolisme ini yang menjadi suatu reaksi yang sangat penting bagi keseluruhan makhluk hidup. Tumbuhan menghasilkan metabolik sekunder yang berfungsi untuk melindungi tubuh tersebut dari serangan bakteri, jamur, serangga, dan jenis patogen lainnya. Serta tumbuhan mampu menghasilkan vitamin untuk mengalami atau mengendalikan mengkoordinasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan mengalami proses metabolisme yang terdiri dari anabolisme, yaitu pembentukan senyawa yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu pati, selulosa, protein, lemak, dan asam lemah. Baik, itulah pengertian dari metabolisme tumbuhan. Kemudian itu ada namanya anabolisme dari tumbuhan. Nah, anabolisme dari tumbuhan ini, anabolisme merupakan proses sintesis penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Nah, proses ini membutuhkan energi dari luar, seperti energi cahaya, contohnya fotosintesis. Dari bahasa Yunani itu adalah cahaya. Kemudian dari sintesis, menggabungkan atau penggabungan. Nah, adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan, zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalor tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi, langsung maupun tidak langsung. Kecuali pada organisme kemautotrof yang hidup di bebatuan atau di lubang, kecuali pada organisme hidrotermal di laut yang dalam. Nah, kemudian dalam fotosintesis itu adalah proses anabolisme utama pada tumbuhan yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di dalam kloroplas yang mengandung pigmen klorofil. Secara umum, fotosintesis terdiri dari dua tahapan utama, reaksi terang dan siklus Kelvin. Nah, baik, kita masuk di sini ada fotosintesis. Nah, pengertian dari fotosintesis merupakan dasar dari siklus energi di biosfer, memainkan peran penting atau kunci dalam mendukung kehidupan di bumi dengan menyediakan makanan dan energi serta mengatur komposisi atmosfer. Nah, inti dari fotosintesis ini adalah fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan dari tanaman-tanaman yang mengandung klorofil. Nah, contoh itu seperti pada tumbuhan jamur, daun, kemudian alga, dan lain-lain. Kemudian di sini ada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu terdiri dari dua tahapan utama. Nah, ada yang reaksi terang dan Kelvin. Nah, reaksi terang terjadi di membran thylakoid kloroplas. Nah, memerlukan cahaya untuk menggerakkan reaksi. Kemudian energi cahaya digunakan untuk memecahkan molekul air seperti fotolisis, menghasilkan oksigen, proton, dan elektron. Kemudian elektron yang dihasilkan digunakan untuk mengisi rantai transport elektron yang menghasilkan ATP atau energi dan NADPH. Kemudian ada siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin itu terjadi di stromata kloroplas. Tidak memerlukan cahaya langsung,
namun memanfaatkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang dan kemudian menggabungkan CO2 dari atmosfer dengan ribolosa 1,5 bisfosfat RUBP melalui enzim Rubiscon. Melalui serangkaian reaksi, molekul 3 fosfoserat diubah menjadi glukosa atau gula. Nah, faktor-faktor mempengaruhi fotosintesis ini, yang pertama itu intensitas cahaya, di mana semakin tinggi intensitas cahaya, semakin banyak energi yang tersedia untuk fotosintesis, sehingga mencapai titik jenuh. Konsentrasi CO2, peningkatan konsentrasi CO2 dapat meningkatkan laju fotosintesis hingga batas tertentu. Nah, suhu fotosintesis memiliki kisaran suhu optimal. Suhu yang terlebih rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat enzim-enzim yang terlibat. Nah, ketersediaan air adalah bahan baku dalam reaksi terang. Kekurangan air dapat menghambat proses dari fotosintesis tersebut. Nah, signifikasi fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk respirasi organik aerobik, kemudian menyediakan sumber energi dari bahan organik dasar bagi bahan hampir semua ekosistem di bumi, kemudian mengatur keseimbangan dari karbon dioksida atmosfer. Nah, di fotosintesis ini ada proses terang. Nah, yang udah kita bilang tadi, proses terang ini merupakan proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton di mana si foton yang saling bekerja sama, yaitu fotosintesis 1 dan 2. Kemudian fotosintesis 1 optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang, sedangkan fotosintesis 2 berisi pusat reaksi optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Nah, skema kedua itu menggambarkan perubahan oksidasi reduksi selama reaksi dua cahaya fotosintesis. Prinsip skema 2 itu menghasilkan energi hidrogen dengan cara yang bersih. Nah, fotosintesis air NADP adalah agen pereduksi utama dalam kloroplas, menyediakan sumber elektron energi pada reaksi lainnya. Produksi meninggalkan klorofil dengan defisit elektron atau teroksidasi yang harus diperoleh dari beberapa agen produksi lainnya. Nah, reaksi gelap, di sini ada reaksi gelap ya. Nah, reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur siklus Calvin, Benson, dan jalur Hattech-Slack. Enzim yang berperan fosfonolpilfat karboksilase. Kemudian yang pertama itu siklus Calvin. Nah, siklus Calvin akan berubah jadi Benson dan kemudian dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribosa difosfat. Kemudian karboksilat membentuk 3 fosforgliserat. Nah, siklus Hattech atau Slack itu salah satu dari 3 proses fotosintesis filtrasi karbon yang diketahui pada tumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis tadi adalah konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintesa, tahap pertumbuhan, dan cahaya. Lokasi fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas yang mengandung pigmen klorofil yang menangkap energi cahaya. Pigmen yang menangkap cahaya tersebut adalah klorofil A dan B, dan juga karotenoid. Produk fotosintesis dapat digunakan glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan, dan oksigen dilepaskan ke atmosfer
sebagai produk sampingan. Proses pembentukan ATP dan ADP dan fosfat dengan bantuan energi cahaya disebut dengan fosforylisasi. Fotosistem 1 dan 2 merupakan kompleksi protein dan pigmen yang memainkan peran penting dalam tahapan reaksi terang. Nah, rantai transfer elektron yang terjadi di hidrakoid untuk menghasilkan ATP dan NADP disebut dengan transport elektron fotosintetik. Baik, ini yang udah dijelaskan tadi ya, faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu ada apa aja. Bisa dari konsentrasi karbon dioksida, kemudian ada suhu, kadar air, kadar fotosintat, kemudian tahap pertumbuhan, kemudian cahaya. Baik, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan yang diambil di sini adalah fotosintesis merupakan dasar dari siklus energi di biosfer. Nah, memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan di bumi dengan menyediakan makanan, energi, serta mengatur komposisi atmosfer. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.